Baiklah pemirsa, telah hadir bersama saya Ibu Guru yang cantik dari MTSN 1 Rembang. Beliau adalah Ibu Tri Anitawati SPD MSI. Selamat sore Bu Anita. Selamat sore Bu Iko. Kabar baik? Sehat ya Ibu Alhamdulillah. ya? Insyaallah. Masih cantik Bu. Ya masih segar dan cantik padahal sudah sore ya, masih cantik saja. Bu Anita ini adalah guru MTSN 1 Rembang yang bertempat di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang telah mendapatkan beberapa prestasi selama masa pandemi. Di sini ada Indonesian Youth Science Competition yang diselenggarakan pada 25 Oktober tahun 2020 dan ada kejuaraan KSN Competition Science Nasional yang diselenggarakan pada 8 April tahun 2020 dan ada Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia atau OPSI yang diselenggarakan pada akhir November tahun 2020. Bu Anita, di lomba-lomba ini Ibu dapat juara berapa nih? Ada yang dapat emas sama perak. Jadi di peringkat kalau kalau dalam lomba ini kan karena pesertanya banyak, jadi rentang juaranya itu dari 1 sampai 5 emas, terus 6 sampai 10 perak dan seterusnya gitu. Jadi cukup kompetitif ya? Ya, ya begitu. Karena diselenggarakan tingkat nasional. Iya, Tingkat nasional nih? kenapa? Tingkat nasional ya? Ini tingkat nasional. Gimana kemarin mengikuti lomba ini, lombanya seperti apa Bu? Ya, Soalnya seperti apa? Adakah cukup sulitkah soal-soalnya atau terlalu gampang bagi Bu Anita? ini kan karena lomba online ya. Jadi lomba online, terus kita hanya dikasih kisi-kisinya, nanti yang dipelajari ini gitu. Nah, pada lomba ini kan lombanya adalah IPS secara global. Padahal di kita itu kalau saya basically kan dari jurusan pendidikan ekonomi. Tapi ketika kita jadi guru IPS, kita harus menguasai baik ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu geografi maupun sosiologi antropologi. Jadi kesulitannya adalah di mapel-mapel yang kita kurang menguasai. Kalau saya jujur dari 4 itu yang paling sulit adalah untuk mapel geografi. Geografi. Iya, soalnya sulit-sulit. Karena setahu saya ya di pelajaran ketika saya SD sampai SMA itu Sekolah tidak dulu? dapat ya, tidak dapat itu sampai kemudian di bangku kuliah saya fokusnya di ekonomi, jadi untuk ilmu geografi saya agak kesulitan. Tapi dengan begitu saya jadi ending-nya kan saya belajar lagi. Belajar Belajar lagi lagi. di geografi, oh seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi ya tetap buat saya apapun yang kita lakukan tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita dapat. Ada positifnya, bisa menambah wawasan dan Iya, pengetahuan. iya, betul. Ya, ini ada strategi khusus Bu, mengikuti lomba-lomba pada masa pandemi ini. Gimana mungkin kesibukan Ibu dengan mengajar siswa secara daring itu menambah kesibukan, tapi Ibu bisa pula mengikuti lomba dan berhasil mendapatkan juara. Kalau strategi khusus tidak ada, karena saya setiap mengikuti kompetisi itu bismillah, saya hanya ikut, juara alhamdulillah, tidak saya dapat pengalaman. Cuma kalau di strategi penilaiannya, kita kan dalam setiap kompetisi itu pasti ada juknisnya ya. Jadi penilaiannya modelnya bagaimana. Kalau di setiap lomba yang saya ikuti ini modelnya kalau misalkan salah nilai -1, kalau kosong tidak berpengaruh biarpun salah. Jadi lebih main ke situ. Jadi nanti dalam pengerjaan soal saya mengerjakan yang paling mudah dulu. Untuk yang sulit-sulit itu saya Tidak terakhir. usah Ya. dikerjakan. Ya saya Daripada kerjakan. salah begitu. Iya, kadang ada yang begitu. Tapi sejauh ini saya kerjakan semua. Biarpun saya spekulasi sih sebetulnya. Betul alhamdulillah, tidak ya sudahlah gitu ya. Walaupun -1 spekulasi ya. Iya, Ya. spekulasi aja. Bu Anita ini menjadi pembimbing siswa-siswi juga untuk mengikuti lomba-lomba. Iya. Ya. Sudah berapa banyak siswa-siswi yang berhasil dibimbing oleh Bu Anita ini? Selama masa pandemi itu 18 kejuaraan yang kami raih dari online,
Tetapi siswa-siswa ini kan bukan instan. Jadi saya itu begitu, sebetulnya belajar dari pengalaman ya, ketika dulu biasanya kalau ada KSM, kompetisi sains madrasah, itu mapel IPS selalu tidak dapat jatah. Karena anak-anak yang tanda kutip high IQ-nya itu sudah ter terplot di mapel-mapel UN gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana IPS bisa mendapat kejuaraan. Begitu siswa masuk kelas 7 itu langsung saya bimbing. Jadi saya ngelesi anak-anak ini yang juara hari ini, itu dari kelas 7, kelas 8, endingnya kelas 9 itu mereka saya ajak untuk berkompetisi. Biarpun kompetisinya secara online, tapi saya tetap istilahnya bangga ya dengan anak-anak saya, karena paling tidak mereka punya keberanian untuk berkompetisi. Itu hal pertama yang saya kejar adalah itu. Karena untuk berkompetisi itu tidak semua orang berani. Untuk mengakui kekalahan juga tidak semua orang berani. Berani Ya, berani, karena orang lebih takut ini. berani kalah. Kalau Iya. kalau saya kalah bagaimana Iya, gitu mesti ya. malu gitu. Ya Wah, malu. nanti kebodohan saya terlihat dan sebagainya bla 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 gitu. Tapi alhamdulillah murid-murid saya begitu saya calling, "Ini ada kompetisi ini," ikut, ada kompetisi ini, ikut gitu. Jadi saya berterima kasih sekali pada seluruh siswa saya di bawah bimbingan saya atas apa namanya, dedikasi kalian, loyalitas kalian untuk madrasah. Jadi kesannya soalnya, pelajaran IPS ini berunjuk gigi ya. Biasanya kan IPA yang dipandang, yang ambil jurusan IPA yang keren, begitu ya, Bu, ya? Iya. Ternyata IPS juga keren ya, Bu, ya. Terbukti dengan banyak siswa yang, berhasil memperoleh kejuaraan. Oke, Bu Anita, bisa disampaikan harapan madrasah ke depan? Saya dulu bukan siswa madrasah, saya sekolah di sekolah dasar, di SMP, SMA. Menjadi guru madrasah membuka wawasan saya bahwa sebetulnya dulu saya rugi kenapa saya tidak Tidak di madrasah? iya, saya tidak masuk madrasah. Dan saya punya alasan kenapa saya tidak masuk madrasah, karena, eee, diakui atau tidak diakui, sampai saat ini pun kita masih dipandang sebelah mata. Nah, begitu saya jadi guru madrasah, impian saya adalah saya sangat tidak terima jika madrasah selalu dinomorduakan. Saya rasanya sakit hati. Saya punya mimpi bagaimana, terutama karena saya tugasnya di MTS Negeri 1 Rembang, saya punya mimpi kapan saya bisa melihat MTS saya menjadi MTS favorit, biarpun sekarang mungkin sudah favorit ya untuk Cukup di favorit Rembang ya? ya, tapi lebih dari ini yang diraih gitu. Saya pingin sekali untuk itu. Jadi orang orang tidak lagi memandang sebelah mata terhadap madrasah. Tapi orang akan mencari-cari madrasah karena madrasah dinilai lebih daripada yang lain. Punya keunggulan Iya, tersendiri. itu harapan saya, Ya. pingin sekali itu. Ya, seperti yang dicita-citakan oleh Kementerian Agama ya, mewujudkan yang madrasah hebat bermartabat, dan hashtag ini sering disampaikan di media sosial seperti itu. Oke, Bu Tri Anita SPD MSI, terima kasih atas Iya, waktunya sama-sama. dan juga kepada seluruh peserta podcast kali ini dari MTSN 1 Rembang, dari MTSN 4 Rembang, dan dari MAN 1 Rembang. Pemirsa, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast edisi berikutnya. Dan jangan lupa selalu ingat akan pesan Ibu untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam Kemenak Jateng Majeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.